Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil dari praktikum agroklimatologi yang berjudul klasifikasi iklim dan neraca air. Nama saya Pandi Sastra, NIM 2502042, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PSD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang klasifikasi iklim merupakan pengelompokan kondisi iklim suatu wilayah berdasarkan unsur-unsur seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan udara. Dalam bidang pertanian, klasifikasi iklim sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan pola tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta waktu tanam yang tepat. Metode klasifikasi iklim seperti Smith, Ferguson, dan Aldeman banyak digunakan di Indonesia untuk mendukung kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Selain klasifikasi iklim, neraca air juga menjadi faktor penting dalam kajian klimatologi pertanian. Neraca air adalah perbandingan antara jumlah air yang masuk melalui curah hujan dengan air yang keluar melalui evapotranspirasi, limpasan, dan infiltrasi. Analisis neraca air digunakan untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada suatu wilayah sehingga dapat membantu dalam perencanaan irigasi dan pengelolaan pertanian secara efektif. Perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan air menyebabkan kajian klasifikasi iklim dan neraca air dalam mendukung keberlanjutan pertanian, yang dikutip dari Khairun-Nisa et al. 2021. Tujuan praktikum ini yaitu: 1. Mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. 2. Menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu laptop dan alat tulis. Langkah kerja. Adapun langkah kerjanya yaitu: buka laptop terlebih dahulu, siapkan data curah hujan bulanan selama 10 tahun di suatu daerah. Kelompokkan data curah hujan yang sudah disiapkan. Klasifikasi curah hujan berdasarkan bulan basah, lembab, dan kering menurut Aldiman, yaitu lebih dari 200 berarti bulan basah, 100 sampai 200 berarti bulan lembab, sedangkan kurang dari 100 yaitu bulan kering. Lalu buat tipe Aldiman berdasarkan bulan basah, lalu interpretasikan. Setelah itu buat neraca air bulanan P dikurang ET dari data yang sudah disiapkan. Lalu tentukan defisit air dari neraca air bulanan yang sudah dihitung. Setelah itu buat rekomendasi pola tanam tanpa irigasi teknis dengan irigasi dan tanaman alternatif. Bisa dilihat dari tabel 1.1 yaitu data curah hujan 10 tahun terakhir dan rata-rata setiap bulannya. Setelah itu tabel 1.2 klasifikasi data curah hujan. Dari hasilnya yaitu bulan basah terdapat pada bulan Januari, Februari, Maret, April, November, dan Desember. Bulan lembab yaitu pada bulan Mei, dan bulan kering yaitu Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Pada tabel 1.3 tipe iklim Aldiman berdasarkan bulan basah. Di kota Makassar termasuk tipe C yaitu agak basah. Tanaman yang cocok ditanam di kota Denpasar yaitu tanaman hortikultura seperti cabai dan lainnya, dan drainasenya baik. Tabel 1.4 data curah hujan P dikurang ET untuk mengetahui surplus dan defisitnya. Hasilnya surplus terjadi pada bulan Desember sampai Maret, sedangkan defisitnya yaitu bulan April sampai November. Dari diagram neraca air bulanan dapat kita interpretasikan, yaitu nilai positif adalah surplus air tanah dan nilai negatif adalah defisit air. 1.5 menentukan potensi defisit air. Dari hasil analisis, defisit air yaitu terjadi pada bulan April sampai November, yang berarti di kota Makassar memiliki curah hujan yang rendah dan terjadi musim kemarau di kota tersebut.
1.6 Rekomendasi pola tanam bisa kita lihat dari tabel 1.61, 1.62 dan 1.63, yaitu tanpa irigasi teknis, dengan irigasi dan tanaman alternatif yang bisa ditanam pada pola tanam tersebut. Bahasan. Berdasarkan data curah hujan Kota Makassar selama 10 tahun terakhir, terlihat bahwa pola curah hujan memiliki sifat musiman atau monsun. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan Desember hingga Februari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli hingga September. Pada data tersebut, bulan Januari dan Februari memiliki rata-rata curah hujan sangat tinggi, yaitu berkisar 700 sampai 790 mm, sementara bulan Agustus dan September menunjukkan curah hujan yang paling rendah, yaitu sekitar 20 sampai 50 mm. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki pola musim hujan yang dominan pada akhir hingga awal tahun dan musim kemarau pada pertengahan tahun. Hasil ini sejalan dengan penelitian Juliati dan Vistarani 2003 yang menyatakan bahwa Kota Makassar memiliki pola hujan monsun dengan intensitas tinggi pada bulan Desember sampai Februari dan penurunan curah hujan pada Juli sampai September. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi curah hujan tahunan dari tahun ke tahun. Pada 2020 sampai 2024 terjadi peningkatan curah hujan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada bulan Januari, Februari, dan Desember. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim global yang menyebabkan perubahan pola distribusi hujan dan peningkatan kejadian hujan ekstrim. Menurut penelitian Malino et al. 2021, parameter curah hujan di Kota Makassar mengalami tren peningkatan sekitar 8,2 mm per tahun akibat fenomena perubahan iklim. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, rendahnya curah hujan pada bulan Juli hingga September menunjukkan adanya periode bulan kering yang cukup jelas. Pada beberapa tahun, curah hujan bulan September hanya mencapai 10-30 mm. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Makassar mengalami musim kemarau yang cukup nyata, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Menurut Sucitra et al. 2024, fenomena ENSO seperti El Nino dapat menyebabkan penurunan intensitas curah hujan di Makassar sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Secara umum, data curah hujan tersebut menunjukkan bahwa Kota Makassar termasuk daerah dengan karakteristik iklim agak basah hingga basah karena memiliki curah hujan yang tinggi pada sebagian besar bulan dalam setahun. Pola curah hujan seperti ini sangat penting diperhatikan dalam kegiatan pertanian, terutama dalam menentukan waktu tanam, pola tanam, serta pengelolaan irigasi agar produksi pertanian dapat berjalan optimal. Menurut Latif et al. 2021, analisis dan peramalan curah hujan sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan pertanian dan mitigasi bencana hidrometeorologi di Kota Makassar. Rangkuman. Klasifikasi iklim merupakan pengelompokan kondisi iklim suatu wilayah berdasarkan unsur-unsur seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan udara. Dalam bidang pertanian, klasifikasi iklim sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan pola tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta waktu tanam yang tepat. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama dalam bidang pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan lingkungan. Analisis curah hujan diperlukan untuk mengetahui pola iklim suatu wilayah, sehingga dapat membantu dalam menentukan waktu tanam, pengelolaan irigasi, serta mitigasi bencana seperti banjir dan kekeringan. Kota Makassar memiliki karakteristik iklim tropis dengan pola hujan musiman yang dipengaruhi oleh angin muson dan fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina. Berdasarkan data curah hujan Kota Makassar tahun 2015 sampai 2024, diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Desember, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli hingga September. Hal tersebut menunjukkan bahwa Makassar memiliki pola iklim monsunal dengan musim hujan pada akhir hingga awal tahun dan musim kemarau pada pertengahan tahun. Selain itu, terjadi fluktuasi curah
antar tahun yang dipengaruhi oleh perubahan iklim dan fenomena ENSO. Secara umum, Kota Makassar termasuk wilayah dengan kondisi iklim agak basah sehingga informasi curah hujan sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Cukup sekian video laporan hasil praktikum agroklimatologi. Saya ucapkan terima kasih.